Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, selamat datang Narabala Kiswah, kajian, siniar, dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode keempat ini kita kembali mengkaji tentang maqasidus shaum atau substansi puasa. Dan seperti biasa kita mengkaji kitab yang telah dikarang atau disusun oleh seorang ulama yang menjadi sultanul ulama atau rajanya orang yang pintar, yaitu Al-Izz bin Abdissalam. Seperti biasa juga nanti kita akan mengurai makna dari teks tersebut dan juga terdapat syair-syair, untayan-untayan puisi dari Mas Rizal berbahasa Arab dan juga berbahasa Indonesia. Bagi teman-teman Narabala yang ingin mendapatkan PDF ini secara gratis bisa diunduh di deskripsi YouTube di bawah. Dan silahkan jika ada pertanyaan baik menyangkut tentang persoalan puasa, Ramadan maupun hal-hal yang menjadi pertanyaan ringan ya, boleh melalui komentar atau di nomor WA kita. Nanti misalnya ada nama yang ingin disembunyikan ya bisa kita bacakan. Selanjutnya mari kita simak Mas Rizal menara fikih kita. Monggo. Terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narabala Kiswah semuanya. Kita sudah di puasa hari keberapa ini? Kita lanjutkan untuk kajian kita. Nah, cuma sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita buka dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa matana bi asrarihi fid dharain amin. Amin. Wa amma qauluhu la khulufu famil shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Nah, ini sangat populer juga ya hadis ini. Aroma tidak sedap gitu ya dari bau mulutnya orang yang berpuasa di mata Allah itu atyabu, lebih wangi, tapi nanti di hari kiamat ya min rihil miski, daripada aroma misik. Nah ini juga jangan dimaknai secara hakikat, secara dohir ya, harus dilihat substansinya. Fafil kalam hadfun, kalimat ini ada kata yang dibuang, takdiruhu yang bunyinya adalah wala sawabu khulufi famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Jadi nilai pahala dari puasa gitu ya, yang karena puasa itu diantara efeknya adalah bau mulut ya, aroma mulut tidak enak, itu di mata Allah lebih baik ya, lebih wangi ya daripada rihil miski. Nah, jadi tidak juga kemudian kita sengaja membuat mulut kita bau biar nilai pahalanya semakin tinggi ya, enggak seperti itu juga gitu ya. Berikutnya wa amal farhatan, disebutkan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Fahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah wal ukhra fali jazaillahi idza ajza. Ketika berbuka ya bahasanya, dan ketika mendapat pahala dari Allah. Wa qaluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maknahu dia karena meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan-makanannya. Maksudnya ini kesenangan-kesenangan halal. Jadi puasa itu kan meninggalkan kesenangan-kesenangan halal. Makan minum itu halal. Berhubungan badan bersama pasangan itu halal ya. Pasangan yang sah ya, itu halal. Tapi itu semua ditinggalkan dulu ketika puasa ya. Ma'anahu annahu lama atharo ta'atan rabbahu ala ta'ati nafsihi. Nah, dia punya keistimewaan, dia
lebih memilih taat kepada Allah daripada ketaatan atau daripada menuruti kesenangan nafsunya. Ma'akuati syahwah, sementara dia punya kekuatan untuk melakukan itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukan dengan cara berpuasa. Wa ghalabatil hawa. Nah, ini tentu Allah asabahullahu bi antawalla jazaahu bi nafsihi. Tentu ini punya spesial. Jadi karena ya kira-kira gini lah, kalau saya diprioritaskan oleh orang, ya, tentu saya juga akan memprioritaskan orang itu. Ya, jadi ada orang misalkan saya ajak, ayo ngopi yuk. Ya. Di saat yang sama dia punya kesempatan dan punya kemungkinan untuk ngopi di tempat lain, tapi dia milih datangi saya. Nah, itu tentu saya juga akan menghormati yang bersangkutan. Nah, ini sama, puasa itu juga begitu. Ya, orang diperbolehkan untuk, nah tentu ini konteksnya puasa sunnah kalau gitu ya. Tapi kalau puasa wajib, ya memang tidak bisa tidak harus dilakukan. Ya. Waman atharallahu atharahullahu. Siapa yang ngalah demi Allah, ini Allah menampakkan madzahirul jamal ya, maka Allah juga akan ngalah, memprioritaskan orang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dulu. Ya, terima kasih Mas Rizal. Tadi disebutkan ya tentang kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama ketemu Tuhannya. Iya. Sebentar. Yang pertama dia berbuka. Iya, yang berbuka. kedua baru ketemu Tuhannya besok di akhirat. Di akhirat. Tapi ada yang bicara gini Mas. Ada yang bilang kok buka puasa kenikmatan besar kok receh banget. Kok receh ya? Jangan Makan gitu doang gitu. Jangan-jangan itu gimana itu maksudnya? hadis ini yang memotivasi orang membuat acara buka bersama. Wah, itu kan farhah ya, kebahagiaan orang berpuasa bisa berbuka bersama. Ya. Tidak sepenuhnya salah, tapi sebenarnya teks ini adalah makna dari ketika berbuka itu adalah karena dia menyempurnakan puasanya. Artinya kan dia puasanya finish. Ya. Nah, yang dilihat itu, ya kira-kira gini, kalau saya bisa ditakdirkan melakukan sebuah ibadah itu kan kebahagiaan gitu ya. Nah, memang ini ada dua versi mazhab nanti. Ada yang mazhab yang agak dalam tanda petik pesimis gitu ya. Wah, nanti puasa saya diterima atau enggak. Tapi ada mazhab lain, ya sih bisa ditakdir puasa itu sudah kebahagiaan tersendiri daripada saya ditakdir maksiat gitu ya. Oke. Nah, itu kebahagiaan. Kebahagiaan dia sudah ikmal. Ikmalul ibadah, menyempurnakan ibadahnya, sudah sampai finish. Kita kayaknya jarang ya mensyukuri nikmat ibadah gitu ya. Yang kita syukuri biasanya kalau dapat jabatan, proyeknya goal, ulang tahun, THR cair, kita merayakan syukur itu yang sifatnya seperti itu. Ya, agak jarang kita mensyukuri nikmat. Ya Allah, saya bersyukur ya hari ini bisa sholat, bersyukur saya hari ini bisa berpuasa. Nah, ini deklarasi rasa syukur kita ya. Kebahagiaan karena kita sudah finish ya, menyempurnakan puasa kita. Oke, jadi makna dari kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu adalah ternyata adalah menyempurnakan tadi ya, ikmalul ibadahnya. Ikmalnya, finish. Ya. Jadi seperti halnya ketika orang sholat raweh misalnya, ada yang 11, ada yang berapa? 23 gitu, sama witir. Itu ketika salam terakhir itu juga harusnya bahagia gitu. Bahagia, iya. Bahagia bukan karena sudah selesai sholat, tapi karena sudah menyempurnakan ibadahnya. Menyempurnakan di saat banyak orang mungkin tidak punya kesempatan melakukan ibadah itu, wah saya ditakdir punya kesempatan. Ya, itu syukur memang hakikatnya seperti itu. Ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat secara hakiki, ya memang sudah sangat layak kita bersyukur karena yang mentakdirkan kita puasa kan ya Allah. Yang menakdirkan kita bisa sholat, bisa taraweh, ya Allah. Artinya kita sangat tidak layak kalau sombong ya. Saya lo udah berpuasa ya Allah, terus nuntut pahala. Nah, ini agak kurang tepat menurut saya. Jadi ini harus disyukuri. Iya. Ada teks lanjutan Mas Rizal? Baik, kita lanjutkan.
Nah, tadi disebutkan ya wa amma takhsisu dukhulihim al jannah bibabir royan. Jadi khusus ini spesial untuk ahlus siyam masuk surganya nanti lewat pintu khusus namanya pintu royan. Fa innahum muyazu bidzalika albab bidzalikal bab litam apa tuh? Litamayuzi ibadatihim wa syarafiha. Karena ini ibadahnya spesial ya, maka otomatis jalur masuk surganya juga spesial. Karena ibadahnya spesial ya, tiketnya spesial, pintu masuknya juga berbeda dengan yang lain. Selanjutnya wa amma takfirul khotiat fadzalika liqaulihi, tadi disebutkan ya fawaidus siyam diantaranya adalah takfirul khotiat, dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Nah ini diantaranya karena ada hadis dari Nabi, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun mukaffiratu ma bainahunna. Antara satu Ramadan sampai Ramadan yang lain ini menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza jtanabat al-kabair. Jika idza jtinibatil kabairu, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Artinya dosa-dosa yang dimaafkan ini ya dosa-dosa kecil ya. Nah, kalau di dalam logika fikih ini juga dosa-dosa yang terkait dengan hakullah ya. Bukan dosa hakul adami. Artinya tidak bisa kita korupsi kemudian atas dasar hadis ini ya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya dosa-dosa kita diampuni. Wah berarti kita nggak perlu bersedih hati menghadapi KPK misalkan. Ya itu tetap harus diproses. Nah, ini dosa-dosa yang terkait dengan hakullah, dosa-dosa yang terkait dengan hakul adami tetap harus diselesaikan secara adami. Nah, dosa-dosa yang belum menunaikan kewajiban kontra LPDP ya harus diselesaikan. Nggak bisa dengan puasa, nggak bisa. Wa qaulu alaihi salam, dan ada penjelasan dari hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Maknahu imanan biwujubihi wa ihtisaban li ajrihi inda rabbih. Iman maksudnya kita meyakini bahwa Ramadan itu hukumnya wajib. Sehingga kita berpuasa itu ya karena sebagai bentuk kehambaan ya. Ini perintah Allah, saya mengerjakan perintah Allah ya sebagai bentuk kehambaan ya. Bukan untuk wah ini kolesterol udah tinggi nih, puasa. Ya boleh saja. Tasyrikun niyah seperti itu boleh saja. Cuma apa itu tasyrikun niyah? Tasyrikun niyah itu satu aktivitas ibadah niatnya macam-macam. Oke. Ya kita sebagai manusia agak repot lah ya kalau ya mungkin kalau puasanya orang yang sudah khususul khusus kalau kata Imam Al-Ghazali ya itu masih itu mungkin ya. Kalau kita ya adalah unsur ya puasa ini detox gitu ya. Detox. Tapi pas buka ya balas dendam. Berikutnya wa amma kasrus syahwat, memecah syahwat. Kenapa? Fa innal ju'a wadh-dhuma'a yaksironi syahwat tal ma'asi. Karena rasa lapar dan rasa haus itu bisa memecah syahwat orang untuk bermaksiat. Ya gimana mau maksiat, orangnya lemes. Wa kadzalika soha anhu alaihissalam annahu qol ya ma'syaros sabab, hei pemuda, manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau Anda sudah mampu untuk nikah ya, ba'ah ini ada banyak yang memaknai. Ada yang memaknai mampu jima, mampu mahar, mampu memenuhi kewajiban-kewajiban untuk terkait dengan kewajiban rumah tangga, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sudah syahwatnya bergejolak, solusinya ada dua. Disalurkan, atau kalau nggak mau, karena menyalurkan ini butuh syarat kan. Ada mahar dan seterusnya. Kalau nggak mampu, wa ahsanul farji wa man lam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun. Nah, kalau dia tidak mampu menahan gejolak syahwatnya, tidak mampu juga menyalurkan dengan cara yang halal, maka solusinya adalah fa'alaihi bisaum, maka dia menahan gejolak syahwatnya dengan berpuasa.
Kenapa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu wija. Nah, dijelaskan ya, makna wija adalah raddu untayil fahli. Menaklukkan apa bahasa medisnya itu? Telur yang ada di pistol itu ya. Iya. Nah, menaklukkan gejolak itu. Ya karena kalau syahwat penuh, syahwat perut terpenuhi, dia akan turun ke syahwat bawahnya. Nah, cara ngerem syahwat bawah ya atasnya direm, dikosongkan. Fa alaihi bisaum fa innahu wijaun. Tuh ini berarti cocok kalau kita kolaborasikan dengan dunia kedokteran ya, medis ya. Kedokteran. Wah, sepakat itu ya. Jadi kalau orang yang boleh jadi bisa menjadi kaidah Mas, ketika seseorang itu terlalu banyak makan atau syahwat makannya itu memuncak, maka bisa jadi syahwatnya juga seperti itu Ikut gitu. naik. Ikut Iya. naik ya. Iya, ini tapi secara biologis ya ada benarnya. Kalau perut kosong buru-buru, mohon maaf ya, buru-buru syahwatnya mikir ke situ. Iya. Yang dipikir pertama adalah syahwat tingkat dasar, yaitu makan minum dulu. Ya. Itu nanti ada penjelasannya tuh. Oh, lebih panjang dalam ya. oleh Al-Is bin Abdus Salam. Ini ada titipan pertanyaan Mas, Apa boleh itu? dibacakan? Silakan. Ya, meskipun kayaknya belum dibahas, cuma ini kayaknya terkait nih Mas. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan termasuk nama Allah, sehingga tidak boleh mengatakan Ramadan tanpa disertai penyebutan bulan. Oke. Bukan Ramadan telah tiba, tetapi bulan Ramadan telah tiba. Apa ini benar? Jadi marhaban tiba, marhaban. Wah iya, itu memang iya ada yang mengatakan begitu. Ramadan itu nama Allah gitu ya. Nah, tadi di edisi keberapa itu ya, sempat kita munculkan ada hadis Nabi yang berbunyi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Oke. Nah, di teks hadis itu Nabi tidak menyebut syahr. Jadi langsung idza jaa ramadhanu. Nah, ini dijadikan dasar oleh diantaranya Imam Nawawi ya, Oke. yang mengatakan kalau boleh sebenarnya tidak muncul ya. Hadis ini menjadi fihi dalilun lil madzhab as-shahih al-mukhtar. Karena memang ada banyak versi pendapat. Ada memang yang mengatakan bahwa Ramadan itu nama Allah. Sehingga nah ini yang pertama ya, qala taifatun la yuqalu Ramadan alan firadihi bihalin. Jangan menyebutkan Ramadan saja. Wa inna ma yuqalu syahru Ramadan. Sebutkanlah syahrnya, syahru Ramadan. Jadi telah datang bulan Ramadan. Nah, ini hadza qaulu ashabi Malik. Ini pendapatnya para pengikut Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik. Dengan alasan anna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Maka falajlaku ala ghairihi ila biqaitin. Maka kalau menyebutkan Ramadan harus disertai dengan nama bulan. Nah, pendapat kedua agak moderat. Wa qala aktsaru ashabina minasyafi'iyah ya. Ingkana hunalika qarinatun tusarrifuhu ila syahri fala karohata. Menyebut Ramadan saja, tapi kalau ada korinah, ada variabel, ada indikator yang mengarahkan bahwa Ramadan yang dimaksud itu bukan Ramadan nama Allah, Ya. tapi Ramadan nama bulan, maka boleh menyebut Ramadan saja. Maka fayuqalu sumna Ramadan. Nah, itu boleh, saya puasa bulan Ramadan. Karena pasti yang dimaksud Ramadan di kalimat itu nama bulan. Karena ada indikator sumna, kami berpuasa. Ya. Nah, atau kumna Ramadhana, saya melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, qiyamu Ramadan. Nah, ini otomatis yang dimaksud adalah Ramadan bulan, bukan Ramadan asma Allah, nama Allah. Nah, kalau seperti ini boleh. Nah, pendapat ketiga wal madzhab ats-tsalits madzhabul Bukhari wal muhaqqiqin annahu la karohata fi itlaqi Ramadan bi qarinatin wa bi ghairi qarinatin. Jadi boleh secara mutlak mengucapkan kata Ramadan tanpa diembel-embeli bulan. Baik ada qarinah atau tidak. Alasannya kenapa? Nah, di sini disebutkan alasannya karena untuk mengatakan bahwa Ramadan itu adalah
ismun min asma'illah, Iya. satu nama dari nama Allah itu harus karena itu ranahnya tauqifi. Tauqifi itu ya pokoknya informasi dari Allah. Sementara tidak ada dalil sahih ya, kata Imam Nawawi Ya. yang mengatakan bahwa Ramadan itu salah satu dari nama Allah. Terus itu diperkuat dengan hadis yang minggu kemarin kita kutip ya, hari kemarin ya, Ya. bahwa idza jaa ramadhanu futihat Futihat abwaabul jannah. Nah, itu menjadi dasar. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Hadis itu tadi dalilun lil madzhab as-shahih, menjadi dalil bagi madzhab yang benar al-mukhtar dan yang dipilih. Alladzi dzaba ilaihil Bukhari, yang ini dipilih oleh Imam Bukhari. Wal muhakkikun annahu yajuzu, boleh ayyuqala Ramadan min ghairi dzikri syahri. Boleh menyebut nama Ramadan tanpa menyebut syahr, bulan. Ya, ya. Dan ini pertanyaan ini saya juga baru nemu sih Mas, bahwa sebagai informasi juga ternyata pertanyaan ini bahwa ada nama Allah yang nama lainnya adalah Ramadan. Ramadan. Selama ini kan nama Allah yang kita kenalkan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya. 99. Nah, di 99 itu pun tidak ada nama Ramadan sebenarnya ya. Ya, itu beberapa waktu silam itu pernah ya, memang sempat ada lah yang mengatakan ya, bahwa Di timeline Mas Dizal ya. itu udah beberapa tahun silam. Oh, iya, timeline yang dulu. Iya. Dan memang kalau tidak populer di Indonesia memang sangat wajar karena ini dugaan dari sebagian Ashabu Malik ya, ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Malik lah ya. Jadi kalau di Indonesia agak kurang populer memang. Memang kita referensinya kebanyakan Syafi'iyah. Dan ini sebenarnya kaitan kajian ini adalah tentang kebahasaan dan teologi ya, bahwa ternyata penggunaan bahasa itu berefek pada ideologi juga gitu. Iya, iya. Kalau kita lihat sebenarnya di Al-Quran pun disebutkannya juga syahru ya. Syahrul Ramadan, ada Syahrul syahrnya. Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian ketika niat pun nawaitu shaumawin adaifa di syahri Ramadan. Ada syahrnya. Itu udah kreasi para ulama kalau itu. Ternyata memang di kalangan orang yang fokus ke dalam bahasa, dia ini harus ditetapkan. Detail. Ini Ramadan nama bulan atau nama Allah. nama gitu. Allah. Oke. Clear. Nah, ini Mas tentang bau mulut Mas. Tadi kan Mas Dizal menyebutkan ya bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu, lebih wangi daripada rihu misik. Betul. Nah, kalau misalnya bau mulut nggak enak, kemudian dia meeting itu jadi kerasa terasingkan gitu. Apakah berarti dia stop atau rehat dulu dari aktivitas atau bagaimana bagi orang yang berpuasa, Pak? Nah, ini pertama konteks bau mulut itu tadi kan lebih wangi, atyabu minal miski gitu ya, lebih wangi daripada minyak misik. Itu kan indah Allah ya. Indah ashabiyah tetap bau gitu ya. Tapi kira-kira begini ya, berarti hadis itu mungkin cocoknya kalau di fikih itu kan ada di bab bersiwak itu kan ada yang mengatakan bersiwak itu makruh bagi orang yang berpuasa, khususnya setelah siang hari bulan Ramadan. Ya. Tapi ini juga ikhtilaf bainal fuqaha, termasuk baina fuqaha Syafi'iyah, termasuk ahli fikih Syafi'iyah. Ada yang mengatakan memang benar makruh, tapi kalau setelah siang bulan Ramadan dia bersiwak bukan karena puasanya, tapi karena bau mulutnya nggak enak. Nah, itu kan include di dalam kesunahan yang lain, yaitu taghyirul fam. Taghayyurul fam, ketika mulut berubah nggak enak. Jadi dia siwakan karena berubahnya mulut, bukan karena puasanya. Yang kedua, mungkin ketika orang itu tidak beraktivitas, ketemu banyak orang, itu memang sebaiknya mengamalkan itu, nggak masalah, menjaga agar bau tidak bersiwak. Tapi ketika dia tetap beraktivitas, meeting, ketemu orang, maka tetap disunahkan, tetap mustahab ya, disunahkan untuk bersiwak, untuk sebisa mungkin aroma mulutnya tidak bau. Nah, saya ingin bertanya gini Mas, kenapa ada yang menyatakan bahwa pakai minyak wangi, parfum di bulan Ramadan, orang yang berpuasa itu makruh? Itu alasannya apa Mas? Alasannya itu di bulan Ramadan itu sebisa mungkin kita menjauhi hal-hal yang sifatnya kesenangan hati yang halal. Kalau yang haram jelas. Nah, Ramadan spesial. Kita
mentriat apa ya, mendidik ya nafsu kita untuk menghindari hal-hal yang nyaman ya, berpakai parfum, termasuk jalan-jalan liburan itu Ramadan stop dulu. Jadi kita dalam tanda petik lah menyiksa syahwat, menyiksa fisik. Nah kalau area fisik syahwat tersiksa, maka hati menjadi jernih, kira-kira gitulah. Tapi dengan catatan itu kalau dia tidak ketemu orang. Oke, nah itu ada catatan itu yang bagi saya terlewatin gitu. Iya, kalau ketika dia meeting atau beraktivitas dengan orang tetap disunahkan pakai minyak wangi. Disunahkan pakai parfum dong. Ya, jadi itu bagian dari fitrah Islam ya. Innallaha yuhibbul jamal. Urusan puasa kita sembunyikan serapat mungkin. Seakan-akan kita nggak puasa lah gitu ya. Jadi tetap sehat, tetap bugar, tetap wangi, tetap klimis gitu ya. Bahkan di Ihya kalau nggak salah disebutkan ya, Nabi Isa itu kalau puasa membasahi mulutnya. Biar apa? Biar orang nggak tahu kalau dia puasa. Biar nggak kelihatan meleteknya itu ya. Nah kering gitu kan. Nah mungkin untuk jalan tengahnya, makanya dianjurkan sebelum masuk fajar ya, ketika sahur itu disunahkan mesikat gigi, membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela mulut, sehingga ketika siang bau mulut tidak terlalu nggak enak gitu. Jadi dituntaskan semuanya ketika sahur. Tapi ketika puasa pun dia sikat gigi nggak apa-apa ya? Nggak masalah sebenarnya. Bahwa ada sedikit aroma yang masuk itu nggak masalah karena tidak ada jirmunnya. Tidak hanya ada aromanya jirmunnya, hanya udara lah dia, udara. Oke, kita masih punya waktu 3 menit lagi Mas Iza, mau baca lanjutannya? Kalau baca saya rasa waktunya tidak cukup gitu ya. Jadi, ini aja. Jadi ya berpuasa itu bukan alasan untuk tidak produktif. Oke. Justru puasa itu sarana untuk produktif sebenarnya. Dan sebisa mungkin tetap tampil normal lah kira-kira lah. Tetap tampil klimis, tetap klimis, dandan, tetap wangi, tetap ya. Kecuali kalau kita memang sedang uzlah sendiri gitu ya. Nah itu kan bagian dari kesenangan syahwat yang halal. Nah sementara kita tinggalkan. Dan tadi ada poin yang penting bagi saya adalah puasa itu, Mas Iza tadi sebutkan bahwa puasa itu meninggalkan kesenangan hati. Misalnya hari-hari biasanya main game misalnya. Wah iya. Nah, ketika masuk Ramadan, sebisa mungkin ketika siang hari Ramadan berpuasa, kita meninggalkan hal-hal senang itu. Termasuk ini sebenarnya saya amalkan Mas. Meskipun saya baru tahu ilmunya gitu. Adalah membuka medsos. Saya setiap hari itu mungkin berapa jam gitu ya. Tapi ketika Ramadan itu saya sebisa mungkin saya hindari dulu. Setelah buka baru saya buka medsos lagi. Berarti siangnya ini murotal. Enggak juga sih. Ya terima kasih Mas Iza. Narabala sekalian, bagi yang punya pertanyaan ataupun usulan tentang tayangan ini maupun ada mau menjadi naratamu misalnya, ada yang pernah membahas tentang tadi dunia medis dan Ramadan, apakah benar ketika syahwat itu turun? Apakah benar ketika makanan itu banyak maka syahwat semakin naik? Ketika makanan itu kosong maka terkontrol lah syahwat. Nah itu harus dokter yang jawab Mas, jangan Mas Iza. Mas Iza pasti iya gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat kita semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.